pagi, perkenalkan saya Hamidah Fadila, peserta Latsar CPNS Kemenkes golongan 3, Angkatan 2, mengisi jabatan fungsional entomolog kesehatan ahli pertama di Balai Kekarantinaan kelas 2 Biak. Berikut adalah rangkuman saya untuk modul 1 dan refleksi implementasi wawasan kebangsaan, bela negara, dan sistem administrasi NKRI. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara mengenai wawasan kebangsaan, penting untuk kita mengetahui beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia. Pertama, berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia, berdiri tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Ketiga, Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Keempat, pada 27 hingga 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kelima, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didirikan. Keenam, pada 7 Agustus 1945, terbentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejarah pergerakan kebangsaan perlu diketahui untuk menjadi dasar pemahaman tentang wawasan kebangsaan secara lebih komprehensif. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses yang panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Komitmen dari berbagai elemen bangsa ini dan para pemimpinnya dari masa ke masa, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi yang konsisten berpegang teguh kepada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bela negara. Sebagai aparatur negara, ASN memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan dalam pengabdian sehari-hari. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang ditumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Sistem administrasi NKRI merupakan salah satu sistem nasional guna mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Sistem administrasi NKRI atau yang sering disebut juga Sistem Penyelenggaraan Negara, SANKRI atau SANRI, kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan atau SANKRI memiliki landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekian mengenai rangkuman tugas modul 1. Terima kasih atas perhatiannya.